And we are live ngobrol seru MMA bersama Bung Bram, dan untuk kali ini kita akan kembali untuk membahas satu topik yang sering jadi banyak pertanyaan, terutama pada untuk 2 minggu terakhir, yaitu perbedaan peraturan di UFC dan di One Pride, atau mungkin kalau bisa kita juga akan bahas-bahas beberapa perbedaan-perbedaan lain dalam di organisasi yang pernah ada, mungkin bahkan ada yang sudah defunct atau sudah tidak ada. Untuk membahas ini kita akan bergabung, akan ditemani oleh Mustadi Aneta dari wasit dari One Pride, yang wasit dan juri dari One Pride yang sudah lama berkecimpung di arena One Pride sejak season pertama. Dan untuk itu sambil kita nunggu, saya pengen ingin kasih salam dulu pada teman-teman yang ada sekarang sudah online di sini. Kita juga ada, tentu saja ada di sini ada Dwi Indradewa, dan yang selalu setia menemani. Ada juga di sini ada yang jawab, yang tadi sudah memberikan salam. Ada Muhammad Ismail, ada juga Anggi, dan tentu saja ada Mustadi Aneta bersama kita. Steffi Turang, halo Steffi Turang. Bang Mustadi, halo. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Bung Bram? Baik kabarnya, gitu. Ya. Ini kita udah ngerencanain berapa lama begini, ternyata aku baru ngecek nih, kebetulan ada di di TV One Sport One Sportcast udah ada dibahas sekilas, tapi khusus lebih fokus di Piotr Yan, illegal knee-nya Piotr Yan pada saat itu. Nah, tapi mungkin kali ini aku pengen lebih, karena udah gitu kita pengen bahasnya lebih ini nih, kita bahas detail aja, satu persatu aja ininya. Kayaknya aku soalnya banyak banget tuh pertanyaan tuh, kenapa kok waktu itu di One Pride kok boleh, kenapa kok terutama waktu itu kan masih deket tuh sama Ahong versus Alex Munster. Terus Alex Munster kan ada tuh knee to ke grounded opponent sekali di ronde terakhir. Nah, terus jadi ini kok boleh gitu. Jadi pertanyaannya, saya mesti jelasin lagi. Nah, kalau di One Pride itu boleh gitu. Iya, jadi kalau di One Pride memang boleh gitu. Jadi secara garis besar aja dulu dipahami. Memang kita berbeda dengan UFC. Kita boleh melakukan knee on the ground. Knee on the grounded opponent itu ada ya. Nah, mungkin kita bahas aja, mungkin overview-nya mungkin begini ya. Apa aja sih yang nggak boleh kalau di One Pride? Apa yang boleh di One Pride dan tidak boleh di UFC? Kalau untuk yang boleh dan tidak boleh itu yang secara signifikan ya, biar kita tahu itu adalah knee pada saat pada grounded opponent, dan satu lagi adalah elbow. Jadi di One Pride itu semua jenis elbow diperbolehkan, sedangkan di UFC ada salah satu elbow yang dilarang, yaitu 12 to 6 elbow yang menghujam dari atas ke bawah. Nah itu tidak boleh. Gitu. Cuma ada 2 macam itu aja yang kelihatan lebih signifikan. Nah, kalau nanti kita bahas saja, dan sebelum kita maju, terus habis itu yang berbeda lagi juga ada sistem penilaiannya ya? Iya. Sistem penilaian. Sistem penilaiannya juga berbeda, tapi nanti kita agak bahas ya. Kita bahas move-nya dulu, baru kita ngomong ke sistem penilaian kali ya. Iya. Nah, kalau di UFC knee on grounded opponent itu sebetulnya itu definisinya apa sih kalau grounded opponent? Grounded opponent itu kalau misalkan fighter itu salah satu anggota tubuhnya selain 2 tungkai kaki menyentuh lantai, itu grounded. Sama definisi grounded di UFC dan di One Pride sama definisinya. Jadi ketika selain 2 tungkai kaki, jadi misalkan dia menyentuh dengan tangannya, dia menyentuh dengan lututnya,
atau dia pinggulnya jatuh ke bawah menyentuh lantai, itu termasuk grounded. Dan itu sudah dilarang untuk dilakukan serangan lutut pada saat lawannya sudah posisi grounded gitu. Itu kalau di UFC nggak boleh gitu ya? Ya nggak boleh. Kalau di One Pride itu Boleh. pokoknya ada grounded opponent pun masih boleh. Masih boleh, masih boleh. Nah, efeknya apa nih kalau ada dari kalau memperbolehkan knee itu grounded opponent? Gini ya, UFC itu kan termasuk pionirnya ya, yang awal-awal ada tarung mixed martial art. Dulunya juga dia kan memperbolehkan segala hal gitu ya. Cuman ketika dia mulai ini yang paling pertama ya, zamannya Royce Gracie gitu kan. Royce Gracie. Ya mungkin sebelum itu adalah mixed martial art tapi tidak se-booming UFC yang buat gitu. Nah, nah itu ketika dia mulai mengolahragakan seni berantem ini, itu kan berantem itu kan itu brutal sekali. Nah, ketika dia mulai memasyarakatkan bahwa ini adalah olahraga, gitu, mixed martial art, maka itu banyak rules-nya diperbarui. Jadi ada yang dipangkas, misalkan hal-hal yang membahayakan, dianggapnya membahayakan, seperti apa? Soccer kick, gitu ya. Soccer kick itu kan bahaya karena lemparan kaki itu dengan bobot yang sangat besar, jika menghajar ke arah kepala pastinya akan menjadi suatu hal yang fatal ya bagi keselamatan. Lutut ini termasuk hal yang dianggap seperti itu karena tumbukan dari lutut ini banyak membawa beban tubuh, gitu. Apalagi ditambah dengan gravitasi. Ya, dengan tambah gravitasi, lawannya berada dalam posisi grounded, maka itu dianggapnya membahayakan keselamatan seperti itu. Nah, itulah dasar-dasar yang sehingga kok ini tidak boleh. Terus juga kayak elbow 12 to 6. 12 to 6 itu kan titiknya tajam. Titik elbow-nya tajam. 12 to 6. Kalau kita berdiri, kita dalam berdiri, kita serangan elbow, titiknya titik lebar. Titik lebar. Jika ada titik tajam ini mungkin hanya menggores. Hanya menggores. Tetapi dengan tambah gaya gravitasi 12 to 6 dan dengan titik poin attack-nya itu tajam, menghujam ke bawah kan pas tajam. Nah, itu kayak dianggap wah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali dengan gravitasi 12 to 6 ke bawah, terus dengan titik poin impact-nya yang tajam gitu. Ini kan tajam, itu bisa berbahaya. Gitu. Jadi itu yang dianggap kenapa kok ada pembahasan, ada perbedaan gitu. Nah, terus kenapa di rules yang lainnya kok boleh? Kayak kita kok One Pride boleh. Mungkin kita kan bisa menilai juga dari segi ininya, apa namanya, cara permainannya. Mungkin di kita dibolehkan, tapi kita lebih hati-hati wasitnya. Karena ini berbahaya, atau elbow itu berbahaya, lutut berbahaya di bawah, tapi udah nggak apa-apa. Yang penting kita jaganya dengan baik, keselamatannya seperti itu, pertimbangannya. Saya masih ingat tuh ada ceritaan 12 to 6 elbow itu ceritanya malah lebih lucu lagi tuh yang di UFC. Jadi pertama kan ini kan ya satu pada saat mulai proses legalisasinya ya. Dulunya kan dianggap tidak boleh. Senator John McCain almarhum waktu itu bilang ini tuh kayak adu ayam gitu, human cockfighting gitu katanya. Dibilangnya begitu. Dia tuh yang bikin rusuh tuh dulu tuh. Nah, setelah dilegalin, habis itu kan terjadi tuh negosiasi sama NSAC, orang yang State Athletic Commission, waktu itu kalau nggak salah sama Nevada State Athletic Commission. Dan biasalah terjadi negosiasi, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak, gitu kan. Nah, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, salah satunya kan akhirnya harus ada kompromi antara waktu itu juga pihak UFC-nya, saya lupa waktu itu sudah ada Lorenzo Fertitta, tapi ini ceritanya pada saat itu ada dari podcastnya si Joe Rogan waktu sama John McCarthy. Nah, dia bilang kalau 12 to 6 elbow itu tuh harusnya ke atas begini, jedet gitu kan, berdiri. Kalau begini sedikit aja masih nggak apa-apa. Oh iya, saya dengar juga. Jadinya begitu kan. Nah, habis itu oke, setuju. Jadi 11 ke 7 boleh ya.
11.55 ke 5, sorry, 1 ke 7, 11.55 ke 5 pun boleh, pokoknya harus tegak lurus. Oke, Iya. siap. Iya. Nah, habis itu terjadi kejadian ini, si Joe Stevenson di The Ultimate Fighter, Herb Dean. Jadi dia di take down, Joe Stevenson di take down, dia begini dari posisi tidurnya kan, Wah. there gitu. Nah, habis itu Herb Dean bilang, stop, itu 12-6, itu 12-6, itu nggak boleh. Iya. John McCarthy yang pada saat itu ada pada saat negosiasi, kan dia bilang, pada saat negosiasi berapa tahun lalu sama NSAC, dia bilang, kan maksud gua 12-6 ini kan begini. Terus muncul si Herb Dean bilang, iya, tapi kan kalau jamnya, kamu lihat jamnya datar, terus habis itu kalau kamu lihat ke atas jamnya, kan itu jadi 12-6. Iya. Sebenarnya Nah, begini ya. Physics itu berdasarkan bukan dari arah fighternya, tapi arah gravitasi. Harusnya dilihat seperti itu. Harusnya, maksudnya John McCarthy begitu. Herb Dean punya interpretasi lain. Iya. Belum posisi. Ngerti. Muncul intrik lagi, Travis Brown. Ingat nggak? Dia kan suka waktu lawannya takedown, dia nyamping. Dia posisinya begini, tapi nyamping. Jadi lawannya kepalanya di samping, diginiin. Kupingnya di samping kupingnya. Nyamping kupingnya. Terus habis itu, akhirnya setelah beberapa kali dilakukan sama Travis Brown, akhirnya muncul lagi keputusan. Nyamping begini, itu 12-6 elbow juga. Nah, jadinya lihat nih, ini larangan begini kalau dalam perkembangannya, kalau ada, ini ada satu leg, sebetulnya menurut aku 12-6 elbow itu sebetulnya dengan peraturan yang ada pun itu ada legacy problem lama yang kemudian malah memperumit suasana nih jadinya nih. Bukannya makin sederhana tapi malah makin ribet. Ini ada aturan lagi juga yang yang grounded opponent ini yang dulunya dari dulu sama sih 3 poin aja sih, 3 point itu kan. Iya. Makin ribet juga gitu. Jadi 2 itu ya. Terus kita mau ada lagi kan yang tadi kita sempat nyundul mengenai soccer kick ya. Iya, soccer kick. Soccer kick itu dulu nggak boleh ya. Kita kan sekarang nggak boleh, UFC nggak boleh. Yang dulu terkenal sama One FC, One Championship dulu boleh. Dulu boleh. Beribet. Dulu boleh. Dulu harus tunggu aba-aba, habis itu aba-abanya dilepas, habis itu nggak boleh. Pride FC dulu boleh gitu. Oke. Nah ini memang jauh lebih berbahaya ya kalau dari soccer kick itu dibandingkan dengan kata saya knee to grounded opponent. Kalau menurut saya sama berbahayanya tergantung bagaimana cara melakukannya. Jadi knee pada grounded opponent itu bisa berbahayanya jika membawa berat tubuh yang sangat besar yang berhubungan kayak misalkan lawannya grounded terus dia lompat menumbuhkan dari atas ya mirip seperti 12-6 menumbuhkan ke bawah, itu bahaya sekali karena kalau dia cuman kayak kemarin yang kita lihat Peter Yan itu efeknya hampir sama seperti standing, hampir sama. Itu kalau misalkan standing pun diraih kepalanya, dilututkan sama efeknya. Jadi tidak yang dilarang dengan yang tidak dilarang efeknya sama gitu. Tapi kan kenapa itu dilarang? Karena ada posisi yang membuat dia bahaya gitu. Ketika dia gravitasinya benar-benar dia di bawah, terus kepalanya dipinning pakai tangan, terus dia lompat, itu bahaya sekali. Nah itu bahaya sekali dan nah itu sama soccer kick juga bisa menjadi bahaya karena tuh ayunannya tuh lebih kuat kalau dari bawah, lebih kuat.
Dan kalau saya lihat ada mungkin ini saya dulu pernah iseng waktu itu, saya pernah ngeliatin statistiknya juga nih, mungkin sharing aja. Jadi waktu di One Championship itu waktu dihapus soccer kick-nya, saya pernah ngelihat ada satu, saya coba lihat statistiknya, lumayan kan, nggak terlalu banyak, itu cuma palingan 50 event. Jadi nyarinya masih nggak apa-apa, menyarinya waktu itu masih 50 event, nyarinya juga nggak terlalu ribet. Nah, dalam event tersebut yang soccer kick itu kebanyakan efeknya satu, KO di ronde pertamanya jauh lebih banyak. Tapi di ronde kedua dan ketiganya lebih sedikit. Maksudnya tuh aja. Soccer kick KO itu kalau dilihat statistiknya seperti itu. Nanti saya kalau buat nanti mungkin saya bisa tambah di post berikutnya lah. Jadi mungkin bisa kelihatan. Mungkin kalau saya masih ada filenya itunya. Nah, setelah saya lihat lagi, yang salah satu yang dari pengamatan saya bahaya itu gini. Kalau soccer kick itu kalau dari knockdown itu follow up-nya cepat sekali. Iya, betul. Jadi kalau jadinya tuh orang masih udah setengah sadar knockdown, dia udah nggak bisa recover. Kalau posisinya, apalagi posisinya jatuhnya yang rontok ke bawah gitu. Maksudnya itu bukan yang ke belakang. Ya. Kalau dipukul jatuh ke belakang, dia masih ada jarak. Nah, tapi kalau orang yang rontok ke bawah, langsung tinggal putar. Iya, langsung dalam posisi siap dihajar gitu. Ya, contoh paling keren itu sebetulnya Mario Satya Wirawan yang sekarang ada di One Pride. Itu dia pernah KO 6 detik. Nah, itu persis itu skenarionya seperti itu kebanyakan di ronde pertamanya. Jadi knockdown, kepalanya udah in position, nggak usah ke bawah lagi, cepat banget. Itu yang posisi yang menurut aku paling bahaya. Dan mungkin secara visual juga nggak bagus gitu. Iya. Buat penonton gitu, serang kok kejem gitu. Tapi memang secara impact juga kalau tadi menurut Bang Mustadi juga benar ya, memang lebih keras ya sebetulnya. Iya, lebih keras. Dan yang kita bahas lagi satu lagi adalah stomp ya, yang tadi kan diinjek, yang diinjek. Stomp kick. Stomp yang dulu siapa tuh namanya si Ninja, kok Ninja, Shogun Hua, sorry kok Murilo, sorry, Shogun Hua. Iya. Itu kan dulu passingnya sering pakai stomp itu ya. Oh iya. Tapi itu benar-benar bahaya karena ada berat badannya di belakangnya ya. Iya, sebenarnya gini ya, soccer kick itu harusnya sudah menjadi satu satu istilah sendiri yang harusnya menjadi larangan, jangan tergabung dengan soccer kick. Kebanyakan dia mengikut ke dalam rulesnya soccer kick, stomp kick itu. Stomp sama soccer kick itu jadi satu. Beda, iya, sebenarnya beda. Soccer kick itu menendang grounded opponent ya di kepala, pesat di bawah. Tapi stomp kick itu caranya beda. Stomp kick itu memakai efek gravitasi yang tadi. Nah itu makanya bahaya. Ya, jadi dia bukan ayunan tapi gravitasi. Nah, jadi kenapa kok ditendang kepalanya pada saat berdiri sama yang di bawah kan sama gitu ya, sama di bawah. Kaki itu semakin tinggi ke atas itu karena gravitasinya naik, maka ininya dampak berat bebannya nggak terlalu berat dibandingkan dengan di bawah. Jadi ketika di bawah diayunkan kaki itu berat beban lemparannya itu lebih besar di bawah walaupun sama tendangannya ya. Nah gitu. Tapi kalau stomp kick itu karena pengaruh gravitasi makanya nggak boleh di ujung. Nah itu maksud saya gini. Ketika kita bicara soccer kick nggak boleh. Tapi orang mikir stomp kick kok jarang disebut gitu, karena dia kebanyakan masuk di dalam soccer kick itu. Takutnya orang gagal paham gitu. Jadi soccer kick dan stomp kick itu suatu gerakan yang berbeda dan itu dua-duanya dilarang seperti itu. Nah kalau knee stomp masih boleh ya, kayak waktu itu kan karena siapa tuh namanya yang suka pakai knee stomp di One Pride. Itu ada Alwin Kincai sering dulu Aditya Ginting bener
Itu Aditya Ginting itu keren itu loncat langsung ditiban, bangun lagi, loncat lagi gitu. Ya, itulah efek Itu yang saya bilang, gravitasi itu yang sangat berat itu yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin juga masalah ini juga ya. Kalau masalah pakai knees, frekuensinya juga bisa dikurangin ya. Gimana misalnya? Jadinya nggak bertubi-tubi gitu. Kalau stomp kan bisa bertubi-tubi juga gitu. Iya, kalau stomp gitu bisa bertubi-tubi, bisa naik lagi, lompat lagi gitu. Lompat lagi. Kalau knees kan agak pelan tuh, jatuh ke bawah, mesti berdiri, loncat lagi gitu kan. Iya. Nah, dan mungkin ada satu lagi gini nih, kenapa kok, tapi ini mungkin terspesifik muncul pada saat Pride. Kalau di pakai stomp, kalau di cage itu lebih bahaya kali, karena nggak ada ruangan untuk keluar. Oh iya. Kalau di gitu, jadi kalau misalnya gini nih, ini ada ringnya gitu kan ya. Ini ada ring, ini ada cage, terus ini lantai, terus kepalanya di sini, di pojok. Ya itu. Ngeri kan? Ya. Nah kalau kita pakai ring, kan bawahnya ada selahnya, dia bisa keluar ring gitu. Bisa keluar. Nah itu sekali itu sama aja dipinning di sudut cage itu kalau misalkan masuk lutut itu bahaya itu. Itu kalau saya masih ingat itu ini Paul Lumihi sama Hafid Nur Maradi ya. Ya betul. Ya. Persis kayak begitu. Persis. Cuman kalau ingat kalau pakai stomp, kita dari stomp di atas itu tuh bisa bertubi-tubi tuh, jeder 1, 2, 3 gitu. Kemarin kan juga dengan posisi seperti kemarin yang posisi knee on the grounded opponent yang terpojok aja itu aja efeknya juga sangat besar dan itu pun nggak bertubi-tubi kan ya. Iya. Nggak sampai sesering itulah gitu, nggak sampai 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Terus ini gimana yang bedanya apa lagi nih? Yang bedanya selain dua hal teknik tadi ya paling cara penilaian aja yang berbeda. Nah ini soalnya kebetulan beda nih. Ada yang nanya nih. Ustadz Gembong, Soelogiri, nanya juga detailnya. Simulasi sederhana penilaian juri di One Pride. Itu satu. Terus abis itu ada juga, tadi ada barusan nanya juga, tanyain penilaian juri MMA itu dari mana sih? Nah nanti gitu aja. Tapi kita, nah ini kita mau bahas nggak nih peraturannya gimana? Penilaiannya? Bisa dibahas. Ini bagus untuk edukasi buat fighter. Bagaimana mereka mencari poin. Ini sebenarnya fighter wajib tahu. Wajib tahu. Iya. Wajib tahu. Jadi tahu bagaimana, gini kan? Tahu bagaimana ini ketinggalan apa enggak nih? Gue mesti ngegas nggak? Gue mesti ngejar finish bener-bener mati-matian? Atau aku sudah bisa agak cruising buat apa tuh supaya karena sudah ahead, sudah terdepan di poinnya. Iya. Mungkin kita mulainya bahasnya gini aja. Kita bahas dulu kalau masalah penilaian di UFC, 10 point systemnya. Gimana tuh? Nah, kalau UFC itu memakai sistem per round. Jadi satu round itu mereka punya keputusan menang siapa atau draw atau menang siapa dengan sistem 10-9, 10-8, bahkan bisa sampai 10-7 jika benar-benar ini sekali, timplang sekali. Jadi yang menang rondenya dapat 10, yang kalah itu bisa dapat 9 atau kurang gitu kan ya? Iya, 9 atau kurang. Yaitu setidaknya yang menang sudah pasti 10. Kecuali ada pengurangan poin dari misalkan foul kayak gitu, bisa jadi yang menang tidak 10, bisa jadi. Nah, contohnya adalah pada saat ini kan, inget gak ada waktu Figueiredo lawan Moreno yang nah, gimana? Itu Figueiredo ada pelanggaran satu, kurangan nilai. Terus habis itu karena dia kurang nilai, sementara yang Moreno itu lebih unggul secara poin.
sorry, Moreno yang unggul, dia dapat pelanggaran juga, sorry, yang itu. Nah, ujung-ujungnya karena setelah pengurangan, jadinya draw. Oh gitu. Nah, itu contohnya kan begitu, karena ada pengurangan 1 poin di 1 ronde, jadi draw di 3 tempat gitu. Iya. Di tiga-tiganya jadi ada 2 draw kalau saya nggak salah gitu. Ya itu. Nah, sekarang kalau One Pride gimana? Kalau One Pride itu point by point, akumulasi. Jadi dia tidak akan dihitung per round, dia akan dihitung keseluruhan akumulasi ketika di akhir. Dan sistem poinnya itu pukulan, serangan, kaki, tangan, elbow, lutut ke arah manapun poinnya 1. Poinnya 1. Gitu. Termasuk take down, termasuk pinning, ground control, cage control, nilainya 1. Cuman ada yang membedakan adalah muatan nilai itu sendiri. Jadi kita dibikin tuh nilai 1 poin dan nilai damage. Ya, cuma ada 3 tanggapan. Poin pukulan striking masuk, kemudian nilai damage, yang ketiga adalah near KO atau near finish. Jadi nilainya beda. Ketika ada fighter yang terpukul damage, misalkan dia cut, berdarah, atau dia dipukul jatuh, knockdown. Itu nilainya bukan 1 lagi. Jadi itu nilainya namanya nilai damage. Ya, nilai damage. Nilai damage itu juga bisa ke semua hal. Jadi ke submission juga, ke striking juga, ke arah manapun. Misalkan dia dipukul perutnya dia sampai merunduk, kesakitan, kelihatannya payah sampai mundur, itu udah termasuk damage. Itu bisa kena poin tadi, 5 poin tadi, silver. Itu sorry, jadinya itu kan pertama ada ada bronze ya. Yang pertama, yang biasa itu kan itu dibilangnya bronze ya. Ya, dibilangnya bronze. Jadi tahapan itu dibagi menjadi 3 macam. Satu adalah bronze, yang kedua adalah silver, yang ketiga adalah gold. Nah, itu maksudnya poin-poinnya seperti itu. Nah, tadi kita bicara mengenai damage ya. Kayak submission gitu. Submission ini kelihatannya masuk nih. Kalau hanya masuk aja, tidak ada tekanannya yang membuat dia ada pressure yang nggak ada, itu mungkin hanya 1 poin. Tapi kalau kelihatan pressure-nya, kelihatan ada dia juga resist pressure, kayak sepertinya ini sangat menyakiti, itu bisa 5 poin. Gitu. Jadi bisa langsung lompat ke 5 poin. Dari 1 poin yang hanya masuk aja, simpulnya masuk, guillotine, simpulnya masuk atau apa, bisa jadi 5 poin. Nah, itu terus kayak take down juga sampai kelihatannya kayak blackout gitu, kayak KO gitu juga termasuk. Nah, yang terakhir adalah gold point. Gold point itu nilainya 15. 15 poin itu biasanya kalau near KO atau near finish atau near tap out. Jadi 1 pukulan membuat dia jatuh. Kalau saya boleh ambil contoh, near KO itu misalnya itu Theo waktu dia knockdown hampir habisin Ahong. Ya. Sorry, ya, Ahong waktu mau habisin Theo. Sorry, yang waktu di awal-awal dia ronde jatuh itu dapat gold ya. Itu gold. Udah hampir finish. Iya, udah hampir finish. Itu gold. Nah, itu gold. Kalau silver itu contohnya kayak misalnya mungkin Ade Permana kemarin waktu ke knockdown sama Imam Solihin ya. Ya. Ya, itu 5. Itu 5, itu dapat silver ya. Itu dapat silver. Itu dapat. Nah, gold berapa poinnya? Gold itu poinnya 15. 15. Jadi 15 gold, silver itu kalau knockdown itu 5, terus habis itu kalau bronze itu yang di bawahnya bisa 1 sampai 4 lah. Antara 1 atau sampai 4 ya, atau 1 aja. Ya, 1 sampai 4 gini. Kemarin itu sebelumnya memang dari awal kita dibuat hanya 3 macam, 1, 5, dan 15. Namun kemarin kita sedikit ada meeting lagi, perbaikan. Ternyata antara range 1 dan 5 itu bisa terjadi. Jadi pukulannya ini berat sekali, jadi tidak seperti pukulan yang biasa, tapi kok tidak mengarah sampai ke damage kayaknya, tapi ini berat. Nanti
kita bisa membuat itu menjadi 2 poin atau 3 poin seperti itu. Jadi misalnya kan gini, kalau 5 itu kan harus dapat knockdown gitu kan? Iya. Ya. Nah, tapi kalau katakan saja ada pukulan kuat, orangnya goyah gitu, bener-bener dia kayak pusing gitu, tapi nggak sampai knockdown. Nah, itu kan nggak layak dapat 5, nggak dapat silver. Ya. Nah, itu mungkin bisa 3 atau 4 gitu kan? Ya, betul. 3. Jadi gini, Bung Bram, memang kita agak sulit ya. Terus gimana nih batasannya antara apa namanya? Ini berapa nih 2 sama 3? Jadi MMA ini yang silver sama gold lebih gampang. Yang silver sama gold lebih gampang. Ya, jadi gini, MMA ini lebih kepada efektivitas. Terus bagaimana kita dapat menilai efektivitasnya? Yaitu sense dari juri itu sendiri. Makanya juri itu kebanyakan juga dituntut bahwa dia tuh veteran, dia tuh udah tahu rasanya dipukul, tahu bagaimana rasanya ada di pertarungan. Jadi tahu, wah ini sakit nih. Wah ini kenceng nih, atau ini cuma 1 poin nih, seperti itu. Jadi efektivitas, jadi bisa tahu nih efektivitasnya, kenceng, wah ini 3 poin, kayak gitu. Ya, jadi masing-masing juri sih punya sense-nya masing-masing yang itu kayak independen, kayak gitu. Nah itu jadinya itu yang itu yang dari striking ya, itu dari gold, yang dari silvernya kita dapat, dari bronze-nya dapatnya seperti apa? Silver itu mendapat dari knockdown, gold itu dari near finish. Katakan saja udah sampai knockdown. Nah, kalau dari submission, kalau tadi saya nangkep, kalau misalnya mungkin gini, kalau misalnya nih omong kosong, udah dapet triangle, udah dapet simpulnya, kakinya sudah ngunci, itu termasuk ke silver. Silver. Udah silver, tapi lihat pressure-nya dulu. Oke. Lihat pressure-nya. Kalau dia hanya simpul masuk, tidak ada pressure, mungkin dia kelelahan, dia seperti istirahat, ya mungkin hanya 1. Tapi dia kelihatan. Jadi kalau triangle-nya gini, kan orang kan sering kali kan gini, triangle itu kan kuncinya kan sama, tangan 1 masuk, 1 tangan di luar, itu kan ya, di luar simpulnya. Tapi masih longgar banget. Nah, itu masuk bronze gitu ya. Iya, betul, masih longgar. Nah, maksudnya dia kuncinya masih di pergelangan kaki. Iya, betul. Kalau sampai di lutut itu udah silver karena kuncinya udah tight. Kalau pergelangan kakinya udah sampai ke lutut, belum tentu ya. Enggak gitu. Jadi kalau itu masih di pergelangan kaki, malah nggak bisa dapat bronze karena dia simpulnya belum masuk. Lebih jelek, lebih ini lagi, skalanya lebih terkontrol lagi, Pak. Jadi kalau kakinya belum masuk ke ini, dia masih belum dapat nilai 1 karena itu chance-nya untuk lepas masih banyak sekali, bukan simpul. Artinya tidak masuk ke dalam simpul. Masuk ke dalam simpul artinya ada chance lebih besar ini akan kena nih. Kalau simpul akan kena nih. Tinggal bagaimana pressure-nya. Nah, ketika dia sudah melakukan pressure, ya mungkin dia akan defense atau apa. Kelihatan dia defense, dia kayaknya benar resist dari ininya, berarti artinya dia mendapat tekanan. Ketika dia berasa kayak resist, dia berarti dapat tekanan, berarti itu sudah 5 poin. Nah, bagaimana kalau gold ketika dia kelihatannya sudah resistennya sudah hilang karena dia kelelahan resisten, terus dia kayak sudah mau blackout, kelihatan matanya atau kelihatan sudah mau lemas, udah kayaknya udah nggak kuat banget, tiba-tiba udah mau KO nih, tiba-tiba yang ngunci fatigue, gak jadi dia kayak save gitu, karena udah mau KO tuh, misalkan tangannya kena armbar, udah melengkung sekali sampai kita tuh kayak ngilu, wah patah nih, nggak mau ngetep, patah nih, ternyata kepelintir, gak jadi lepas, nah itu bisa 15 poin. Ini saya nggak kepikiran kalau di contohnya di One Pride. Tapi yang gold itu kalau misalnya kayak Charles Oliveira kemarin ngunci ngeambar si Tony Ferguson itu dapat kira-kira? Saya pas nggak lihat itu. Itu sampai itu melengkung ya? Melengkung tangannya. Iya, kayak gitu. Melengkung itu sampai kayak kita orang yang praktisi akan merasa, bentar lagi tap nih. Nggak tap. Bentar lagi tap nih. Kayaknya udah kepayahan gitu. Bentar lagi tap nih. Nah, itu kayak gitu. Atau dia kayaknya udah kayaknya ini antara patah
atau dia tap gitu. Mungkin dia akan kalah karena patah nih kayaknya gitu. Tapi kok tiba-tiba melintir lepas gitu. Nah, itu bisa jadi. Udah mau melintir terus lepas. Islam Makhachev nonton nggak kemarin? Yang apa? Islam Makhachev lawan Drew Dober. Ah, itu saya nonton. Gambar ronde pertama. Iya. Ya. Itu silver kali ya kalau kayak begitu. Ya, itu silver. Itu silver. Udah nggak sampai ke posisinya udah rapet tapi belum keungkit gitu ya. Iya, betul. Itu silver. Udah ada pressure itu. Udah berusaha ditarik. Gitu, bukan hanya simpel aja. Jadi harus ada pressure, harus udah ditarik gitu. Nah, itu silver. Kalau sudah mau udah mau habis, tangannya udah melengkung, hampir di stop. Nah, itu baru silver, baru dapat gold ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya bronze gimana? Nah, kalau bronze itu ketika simpulnya masuk secara teknikal. Secara teknikal. Misalkan gini, saya dapat giletin, sudah saya kalungkan, simpul bawahnya sudah dapat, guard saya masuk. Artinya badan dia sudah saya jaga, entah half guard atau full guard sudah masuk, itu sudah 1 poin. Tiba-tiba belum saya pressure, pop, lepas. Submission attempt saya dapat 1. Atau ketika saya lagi mau kimura lawan, saya dalam posisi guard, saya ambil tangannya, saya kimura. Ketika saya dapat simpulnya, terus sama dia gini lempengin, hilang. Itu saya dapat 1 poin for attempt. Oke. Ya. Walaupun saya belum ungkit. Oke. Itu dari segi submission ya. Ya. Ada lagi nggak dari kontrol? Kayak misalnya kalau cage control. Dari kontrol ini yang penting karena MMA itu mengambil sistem efektivitas, maka kontrol itu membuahkan nilai. Jadi orang yang berada di bawah grounded, terus dia dikontrol dari atas, dipinning, itu dia akan menguras tenaganya, energi levelnya akan down. Sama juga ketika dia berada di cage, ketika dia di push ketika di cage, itu dia akan drain, sama akan kehilangan energi juga. Nah, itu akan mendapatkan 1 poin ketika berada di bawah. Ground control di bawah itu, yang di atas akan mendapatkan 1 poin setiap 15 detik. Nah, untuk cage control akan mendapatkan 1 poin setiap 20 detik. 20 detik ya? Iya. Jadi kalau dikontrol di dinding itu kan seolah-olah orang nggak lihat, nggak ada poinnya nih. Tapi itu ada poin yang mengalir setiap 20 detik. Karena itu menjaganya supaya lawan berada di dinding itu sangat berat sekali. Dan itu energi lawan yang dipin. Jadi kuncinya adalah gini ya. Kuncinya itu lawannya itu kan ada di siapapun yang neken lawan ke cage. Itu yang dapat poin ya. Yang sebelah dalam. Yang dapat poin. Yang dari dalam neken keluar gitu kan. Nah, itu yang dapat poin. Yang dari luar neken ke dalam. Yang pokoknya yang punggungnya tidak membelakangi cage kan. Ya, betul. Itu mungkin gambaran ini kita ngomong luar dalam pada kagak jelas nih. Pokoknya lawan yang neken lawan, punggungnya lawannya ke cage gitu, nempel di cage. Itu betul. Yang dapat poin setiap 20 detik. Tiap 20 detik. Kalau di posisi bawah tadi adalah setiap 15 detik, tiap 15 detik kalau udah nyampe, kalau posisinya ada di atas ya. Ada di atas. Kalau di dalam guard masuk nggak? Harus masuk. Kalau masuk ya. Kecuali kepala Anda sedang kena giletin. Itu Anda terancam sebuah kuncian, itu tidak pinning. Nah, kalau Anda di dalam guard terus tangan Anda kena kimura, itu tidak terhitung pinning. Jadi tidak termasuk kalau ada submission attempt ya. Ada percobaan submission. Yang di bawah yang dapat. Nah, tapi begitu submission attempt-nya lepas, pop gitu, lepas. Terus habis itu, walaupun masih di dalam posisi guard, kalau misalnya kan kalau ini buat teman-teman yang Brazilian Jiu-Jitsu gitu ya, yang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu kan kalau di dalam guard kan tidak ada, kalau kita lepas dalam guard gitu, itu kan tidak ada poin kan, harus passing guard dulu, lewatin kakinya dua-duanya. Iya. Nah, kalau di one right
pokoknya ada di atas, karena masih ada ground and pound, makanya bisa ada pinning, makanya juga kontrolnya itu tidak akan kontrolnya itu tidak perlu harus passing guard. Yang penting adalah ada di posisi atas. Iya, posisi atas, dan dia harus aktif. Dan harus aktif, oke. Ya. Karena kalau tidak aktif kan dia stalling. Nanti diperingati sama ininya referee, action gitu. Oke, nah yang jadinya habis itu saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau terutama pertama mungkin paling gampang gini, ini akumulatif sama pukulan kalau dia ground and pound. Ya. Jadi ada poin kontrolnya di atas, terus habis itu nanti dia mukul 1, 2, 3 gitu. Nanti ada poin juga gitu. Jadi ada poin dari pukulan, ada poin dari kontrol yang tiap 15 detik. Iya, betul. Kalau dari cage, nah kalau dari mungkin gini nih, ini sama juga nih. Kalau misalnya orangnya disapu, di reverse. Ya, reverse. Reverse atau mungkin kalau lagi cage control, habis itu dari satu tempat nih, dibalik, balik. Kayak misalnya dulu Wardi sama Rudi Agustian. Nah, kan begini nih, satu bolak-balik gitu. Bolak-balik. Ya. Nah, terus habis itu dari bolak-balik tadi, itu angkanya 20 detik, timernya tuh mulai dari 0 lagi nggak tiap kali dibalik? Tidak. Enggak. Itu yang dipakai sense juga. Jadi saya tahu nih, ketika tadi Suwardi menekan baru sekitar 15 detik kebalik. Pas habis kebalik, terus sama Suwardi dibalikin lagi. Saya tidak akan memulai dari 0. Tapi saya akan memulai lagi setelah hitungan yang tadi. Jadi memang di tiap jadi untuk menghadapi ini memang juri dari One Pride itu di pinggir di mejanya itu ada alatnya untuk ngatur, untuk memulai dan ngurangin. Ada stopwatch kan? Ada stopwatch ya. Jadi mulai dari 0, oke, ini mulai dari 15, masuk lagi, tambah 1 poin dari situ, klik 1 poin gitu ya. Iya, betul. Wah, jadi lebih canggih dong nih ya. Iya. Dan yang kembali kita ke pertanyaan nomor pertama lagi nih. Kalau misalnya ronde 1 nih nggak aktif sama sekali, tapi nggak terlalu aktif. Kan ada tuh yang ronde 1 yang nggak aktif, terus ronde 2-nya digeber bab gitu. Ronde 2, ronde 3-nya. Ya. Atau mungkin gini, 2 ronde orangnya nggak aktif nih, kelihatan terus sama sekali nggak aktif, cuman kontrol tok aja gitu dan stalling malahan nih, take down stalling. Ronde ketiga orang yang nge-take down udah kecapean, digebukin dia sama orang yang satu lagi yang lawannya, nggak sampai habis, near finishnya banyak. Itu kan kalau di apa tuh namanya di UFC itu mungkin adalah 10-9, 10-9, habis itu mungkin berbalik jadi 9-10 gitu ya. Jadi akhirnya tetap menang yang menang 2 ronde gitu kan? Iya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau di One Pride ya aktivitas di ronde ketiga yang gegebukin sampai near finish, mungkin sampai 2 kali near finish nih. Ya kalau misalnya ini kejadian gitu, sampai ada kejadian ada 2 kali near finish, 1 ronde gitu. Ini bisa membalikan keadaan cukup sampai dia bisa kalah, bisa balikin skor card di 2 ronde pertama yang nggak terlalu aktif ini ya. Bisa. Nah, bisa. 8-10 juga bisa. Nah, benar, 8-10 juga bisa nih. Kalau misalnya kejadian 8-10. Jadinya kan 10-9, 10-9, 8-10. Itu juga benernya bisa juga jadi draw. Gitu. Tapi kan cuma jadi draw. Iya. 7. Nah, ini ada naik nih kan, siapa tuh Jorge Masnatax. Nah, kalau di sono di UFC itu kan tadi bisa tuh 10-9, 10-9 terus jadi 8-10. Jadinya apa? Kalau 10-9, 10-9, 8-10 kan jadinya kan 28-28. Ya, bisa 28. Jadi seri. Ya. Kalau di One Pride, ini dia bisa balikin sampai kalah. Ya. Sampai bener-bener balikin keadaan orang yang di glendotin, di lay and pray 2 ronde, akhirnya di ronde ketiga digebukin bisa balikin keadaan
gitu. Iya, bisa. Itu contohnya perbedaannya bisa sampai seperti itu. Iya, betul. Nah, ini ada gimana nih? Ini jadi mungkin Ustadz Gembong tadi kan nanya juga nih, berapa poin pukulan, tendangan, bantingan sudah ada di. Tadi kita udah bahas nih, panjang lebar nih, udah dari posisi kontrol, dari striking, dari grappling. Sorry, aku baru ingat, takedown dapat berapa? 1 poin. 1 poin, takedown. Tunggu dulu. Begitu di takedown, sepertinya tumbukan keras. Itu bisa begini. Mesti ada waktu kontrol di bawah nggak? Kalau takedown yang bertujuan untuk mencari posisi, bukan takedown yang ada impact, misalkan ada double leg takedown. Double leg takedown itu tidak akan menyakitkan. Dia smooth, orang jatuh ke bawah kayak duduk gitu aja, tidak sakit. Nah, itu poinnya. Apalagi yang disengkat kan? Itu poinnya didapat jika takedownnya berhasil, yaitu untuk apa? Mendapatkan posisi dominasi. Jadi begitu saya takedown, saya dominasi di ground, saya dapatlah 3 detik, saya dapat posisi itu. Dia tidak buru-buru bangun, itu saya dapat poin. Tapi kalau takedown, jatuh, rayap lagi, bangun lagi, dihantiin lagi, jadi nggak dapat. Karena takedown itu tidak yang mempunyai impact yang bikin dia terpukul, jatuh atau sakit jatuh gitu. Jadi kayak mencari posisi gitu. Tapi kalau takedown itu yang ipong gitu ya, throwing, itu udah pasti 1. Atau bisa jatuhnya keras, ditindih badan bisa jadi 5 gitu. Ngomongin slam. Ya slam kayak gitu. Tapi kalau takedown itu yang smooth, yang kelihatannya berusaha mencari posisi supaya berada posisi dominasi, itu ditunggu sampai posisinya didapat, posisi dominannya. Misalkan dia takedown, dia bisa dapat pinning dia, tetap dia tidak bangun, tuh dapat. 3 detik ya, kita anggap itu 1 poin. Oke, jadi harus dikontrol. Tapi kalau misalnya nih, aku ada case nih. Ini aku baru pikiran. Iwan Hermawan, Adi Rominto Manurung lawan Iwan Hermawan yang di dalam triangle terus di slam berkali-kali. Ya. Adinya dapat poin buat damage. Dapat. Tapi dianya simpulnya dapat 5 kan waktu itu. Mungkin udah 5 atau bahkan 15-nya dapat kan waktu di slam berapa kali itu. Iya. Betul, itu slamnya dapat poin. Dapat poin ya, slamnya berapa kali itu yang jadi viral itu dapat poin. Ya, dapat poin. Itu saya rasa malah slamnya bisa 5 itu. Oh, slamnya bisa 5? Iya, karena apa? Di slam pada punggung atas itu bisa menyebabkan blackout. Blackout itu. Kemarin kayak siapa tuh, saya lupa, ada kemarin kan ada yang di slam, tapi dia pinter tuh. Kalau Adi Rominto, dia kan lawannya kan punggung. Dia dijatuhinnya di punggung karena dia bisa meringkuk. Iya. Kemarin saya lupa tuh, saya lupa siapa fighternya. Dia pinter, dia giniin. Oh. Jadinya kepalanya kebentur. Oh. Nah, di UFC juga sama. Di UFC ada juga satu baru-baru ini, bukannya kemarin masih baru tahun ini kok, atau tahun kemarin gitu. Sikutnya diginiin, forearmnya ditaruh di sini. Oh. Jadinya dia nggak jatuhnya tuh bener-bener di kepala. Iya. Gitu. Jadinya Jadinya memang slamnya itu sendiri udah dapat poin gitu ya. Oke, mantap. Nah ini saya tambah. Oke, kita lanjut aja. Penilaian juri tadi M. Lutfan sudah nanya. Tadi kita udah jelasin. Ini ada. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih. Kenapa fight Belal dan Edward itu no contest, bukan pertandingan Yan dan Sterling? Iya. Lihat yang fightnya itu. Iya, saya tahu juga nih. Ini yang kalau nggak salah kecolok matanya ya. Colok matanya. Nah, kalau ini mungkin mau aku duluan aja. Aku coba jawab. Bung Bram nih. Oke.
Jadi gini, bedanya kalau ada satu perbedaan lagi yang mungkin baru kita bahas sekarang ini. Jadi di UFC itu ada UFC itu di NSAC itu ada peraturan itu mengenal yang namanya itu sengaja dan tidak sengaja. Jadi judgement sengaja dan tidak sengaja ini dia yang akan menentukan apakah ini diskualifikasi atau no contest. Kalau itu tidak sengaja, maka itu dianggap itu no contest. Kalau menang, kalau dianggap sengaja itu diskualifikasi. Penilaiannya gimana? Itu kalau menurut saya judgment call namanya. Dasarnya apa tidak ada. Ya tadi mungkin kalau dibilangin tadi Pak Mustadi bilang sudah ada pengalamannya, kita sudah ada feeling, sudah ada penilaiannya. Dasarnya apa? Apakah ada parameter kuantitatifnya? Apakah ada parameternya harus memenuhi tick box-nya? A, B, C, D, E. Itu nggak ada. Nah, ini yang mungkin kalau Bung Francino Tirta kemarin bilang di podcast yang di One Pride itu adalah, ya kita nggak tahu gimana cara menentukannya. Judgment call-nya itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Susah memang, sulit menentukannya. Dan itu memang jadi gray area. Jadi apa sih namanya, abu-abu. Dan contohnya mungkin kalau dari tempatnya kita nih, ingat waktu itu Jeffrey Arianto Utomo, saya masih ingat, waktu itu jadi no contest. Orangnya lawannya dipukul, jatuh, bam, kena kan? Habis itu lawannya ngedrop. Dia pikir itu kombinasi. Biasa latihan kan kombinasi. 1, 2, habis itu low kick. Low kicknya diterusin, lawannya rontok ke bawah, kena kepalanya. Nah, itu. Nah, itu jadi itu contohnya itu jadi gray area tuh. Gray area. Itu jadi abu-abu. Sengaja enggak? Diskualifikasi kan? Waktu itu jadi no contest waktu itu. No contest ya? Jadi no contest waktu itu. Cuman ya kan jadi abu-abu gitu loh. Atau kalau kita atau misalnya contoh lagi nih, yang kemarin yang sempat ramai kan si ini Inandia Citra sama Melkida Sitohang. Sengaja nggak tuh? Colok mata juga kan? Itu colok mata juga gitu. Iya. Nah, itu sengaja apa nggak sengaja? Ya kan akhirnya fighter itu, jadi gini, kesimpulannya waktu itu adalah kita itu sengaja tidak sengaja kan yang tahu itu hanyalah di sini nih sebenarnya. Iya. Akhirnya kenapa kok dibikin abu-abu? Sekalian aja. Kan lu mesti tahu aturannya, lu mesti latihan juga mesti tahu gitu. Ya, harusnya berlatihlah agar tidak melanggar. Betul. Taulah posisinya, misalnya nih Gugun gitu kan misalnya. Kalau lempar nih udah tahu lawannya ngadep sono, ya jangan lempar nih. Itu pasti kena ke belakang kepala gitu. Ya, betul. Contohnya tuh. Jadinya kan kita nanti gak tahu juga gitu sama Yusuf terakhir. Terus nanti orang bilang saya sengaja nggak sengaja. Kenapa kok jadi diskualifikasi no contest? Udah ya kamu mesti tahu gitu loh. Itu. Nah, sekarang kan kita sendiri juga bingung tuh. Belal Muhammad sama Leon Edwards. Edwards sengaja kagak tuh. Gitu. Terus muncullah itu polemik apa sih nama polemik ininya, polemik sarung tangannya, yang udah dari tahun 2013 udah lama. Tahun 2013 pernah ada artikel yang Dana White bilang, saya statement, kita harus ganti glove-nya supaya nggak nyolok, gitu. Terus sampai sekarang belum diganti. Yang kebungkus gitu. Ya gitu. Nah, aku mau tanya nih, Bang Mustadi, di One Pride nggak terlalu banyak kan colok mata. Saya rasanya kalau di situ kok tiap berapa event, kalau di UFC tiap berapa event ada tuh colok mata. Dan ada yang langganan gitu yang colok mata. Kalau di One Pride sih jarang sih, tapi ada gitu. Iya, nggak ada, tapi nggak sesering itu gitu loh. Ya. Jadi
Glove-nya kan saya ingat tuh itu glove-nya lumayan gini kan, lumayan ngapain sih namanya, bentuk tangan, bentuk nggak ngelurusin tangan gitu loh, Enggak, enggak. agak begini paling. Agak begitu. Iya betul. Jadi kalau mau dilurusin ya butuh upaya gitu. Bukan Kalau dia, dasarnya lurus gitu kan, ya, bukan. defaultnya waktu didiemin nggak lurus gitu, tapi udah begini dikit gitu. Ya, gini. Relax tangannya begini. Kalau dia mau begini ya butuh upaya gitu loh untuk melurusin. Jadinya ya glove ngefek lah gitu ya, kalau kita mau ngomong ada out of topic. Tapi kalau tadi mau dijawab, Belal sama Edwards itu jawabnya kenapa kok jadi no contest, ya karena ada pertimbangan mengenai Karena sengaja tidak dianggap tidak sengaja sengaja. ya gitu. Ya, sebenarnya yang jelas-jelas tidak sengaja, ya memang ada tidak sengaja. Misalkan gini, ada benturan kepala, gitu. Itu kan pelanggaran. Karena tidak boleh hebat. Kenapa kok bisa melukai pakai kepala? Kadang-kadang itu kan terjadi sama-sama weaving, sama-sama nunduk, kepalanya terbentur. Akhirnya terjadinya cut gitu. Entah siapa yang nunduk itu kan akhirnya terbentur ke kepala. Biasanya itu dilihat juga sih dari case-nya. Wah ini kayaknya nggak sengaja nih karena dia menunduk gitu. Karena dia mungkin mau weaving gitu. Atau sama-sama bareng menunduk akhirnya itu bisa no contest juga tuh. Gitu. Iya. Ya itu bener. Oke. Udah lepas dari glove dan semuanya. Nah ini ada pertanyaan yang bagus nih. Yang ada pertanyaan dari tadi Pak Made Gede. Kenapa aturan dibuat berbeda? Dan bagaimana prospek MMA di Olimpiade? Mungkin kita jawab pertanyaan pertama dulu aja. Kenapa aturannya dibuat berbeda di One Pride? Sebenarnya gini, kenapa aturan dibuat berbeda? Nah, begini sepertinya. Kenapa kok One Pride nggak ngikutin UFC aja gitu? Nah, karena sebenarnya UFC, One Pride itulah sebuah badan profesional gitu. Jadi di setiap badannya bisa bebas menggunakan aturannya, gitu, menggunakan aturannya masing-masing. Beda lagi dengan misalkan amatir mau masuk di organisasi apa, maka semua akan sama. MMA amatirnya ada apa? Ada IMAFED ya, IMAF ya. Ya udah mau di negara Indonesia, mau di Iran, semua sama, pakainya rules yang sama. Nah karena ini adalah profesional, maka ketika sebuah badan mengadakan eventnya, dia bisa mempertimbangkan dari segi keselamatan, dari segi entertainment, dia bisa merubah rules-nya. Terus kalau bagaimana prospeknya MMA di Olimpiade, saya rasa prospeknya bagus, karena sekarang sudah ada badan yang menaungi. Ya, thank you. Dan dan sebetulnya gini nih, kalau kita lihat nih kemarin, waktu Mas Mustadi ikut nggak kemarin ke ini? Bang Mustadi ikut nggak kemarin waktu ke ini pertandingan kejuaraan dunia di IMMAF? Oh tidak. Nggak ikut ya. Tapi kalau saya sempat lihat ada beberapa videonya, itu ngeri itu. Itu kualitasnya ngeri loh itu loh sebenarnya kalau saya lihat. Kualitasnya sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali. Jadi jadi gini, kalau misalnya mau dibilangin prospeknya di Olimpiade, kalau melihat kalau menurut saya sih, kalau melihat seperti ada status kayak di ngelihat event kayak kemarin, dan yang ikutnya juga kualitasnya juga udah deket ke pro yang kayak misal sudah di level pro begitu, udah level pro-nya udah deket, yaitu pro internasional. Itu menurut saya sih satu sinyal yang bagus gitu, prospeknya ada dan kualitinya juga sudah ada, dan itu mungkin malah bisa jadi satu bukan kita nggak pakai professional feeder league lagi, tapi kita juga ada yang dari jalur amatirnya. Dan ingat, kalau amatir ada Olimpiade berarti juga mungkin ini jadi urusan ada pendanaan juga ya jadinya ya. Iya. Kalau kita pakai liga kecil kan jadinya kan, kalau kita pakai feeder league, liga yang untuk nge-feed ke misalnya katakan ke One Pride mana lagi. Nah itu kan juga butuh biayanya juga biasa secara umumnya tidak disupport oleh pemerintah ya.
Tidak ada langsung dari pemerintah itu secara umum nggak. Harusnya cari sponsor, cari hak siar, mungkin pay per view atau apa. Jadi sumbernya ada satu tambahan lagi. Dan itu satu hal yang positif menurut saya kalau sampai bisa masuk. Iya. Oke. Nah, ini kita mau ada satu lagi mungkin sebelum kita ini ada dari mungkin ada pertanyaan pendek dulu aja dijawab. Kapan Hendrik Tarigan lawan Angga? Kemarin kan minggu lalu belum tahu juga. Kita masih belum tahu. Yang saya tahu itu Hendrik nanti JK akan turun itu kalau nggak salah bulan Juni nanti turunnya. Nah saya nggak tahu apakah itu cardnya Hendrik Angga akan pada tempat yang sama apa nggak tahu. Tapi kalau disamain bakal seru. Iya, bakal seru. All out, seru tuh. Dan apalagi ngeliat Hendrik terakhir, wah ini bakal seru juga. Nah, oke. Ini mungkin ada pertanyaan dari Ustadz Gembong, nanya apakah Bang Mustadi menjadi UFC Fighter Development Program hingga saat ini? Iya, itu cerita zaman dulu Bung Bram juga tahu ya zaman itu lah. Pada saat kita ya mulai ada kerjasama dengan UFC pada tahun 2014 itu. Iya, aku cuma tahu, aku taunya gini nih. Aku tambahin gini aja. Aku waktu itu cuman gini. Pada saat ini pengalaman aku adalah yang aku alamin, aku hanya sampai di 10 tanding aja. Jadi aku dipanggil untuk waktu itu audisi, daftar, disuruh panggil. Habis itu aku cuman kasarnya segini, ada satu kontrak yang bilang kalau yang katanya pada saat itu, yang kabar yang aku terima itu harus ditandatanganin sebelum kita bisa audisi. Pada saat itu saya dikabarinnya seperti itu. Ya udah, dari situ makanya saya bilang saya nggak bisa karena saya lagi kerja. Jadi saya memang kerja part time dan saya kerja full time. Saya kerja full time. Jadinya saya perlu, untuk saya bisa memenuhi persyaratan tersebut, saya harus resign dulu. Dan resign itu saya perlu waktu gitu. Saya nggak bisa main keluar aja kan. Ya, gitu. Itu kontrak eksklusif. Eksklusif. Ya, sampai berapa lembar banyak. Iya. Ya saya ingat juga. Nah tapi jadinya saya kalau mau ditanya programnya seperti apa, saya nggak tahu. Nah Mas Mustadi kan yang ikut nih. Ya. Yang lanjut kan ya, yang lolos itu ada, lolos nih. Ada berapa orang nih yang lolos nih waktu itu? Yang lolos itu hanya dikit sekali ya. Waktu itu 150 peserta audisi itu sekitar cuma 6 atau 8 gitu. 6 atau 8 gitu seingat saya. Memang cuma dikit sekali. Nah itu yang dikontrak eksklusif. Cuman dinaungi oleh Indovision sebagai tuan rumahnya di Indonesia untuk mewadahi. Kemudian yang kontrak dengan UFC itu ya Indovision sebagai orang ininya, agent kita gitu. Jadi itu bagus sekali. Jadi dari situlah saya rasa bibit-bibit One Pride sekarang itu jadi lebih MMA Indonesia jadi lebih berkembang karena dulu pernah ada UFC bikin coaching klinik, terus bikin kayak seminar di sini itu karena dulu dari Indovision yang mensponsori gitu. Nah sekarang ya sudah tidak ada lagi karena kontraknya putus. Kontraknya itu putus di tahun kedua. Di tahun kedua kayaknya tidak ada deal yang disepakati. Padahal kita sudah latihan keras dan sudah banyak juga. Jadi itu seperti entertainment. Entertainment tuh kita setiap hari latihan di shoot, ya. Terus juga kita digaji per bulan, terus dapat tempat tinggal, dapat mes gitu ya. Mau yang dari luar kota dari mana semua dapat mes, terus dapat gaji bulanan gitu. Itu sih bagus sekali ya. Bagus sekali. Terus menu-menu latihannya juga benar-benar yang standar MMA. Bahkan banyak juga beberapa waktu dihadirkan dari pelatih-pelatih dari UFC gitu. Nah, jadinya kalau saya boleh nambahin ini. Jadinya kan gini, komitmen fighternya itu kan terjadi. Nah, ini kan dia kan udah seleksi nih. Ya. Pada saat audisi.
audisinya kemudian dia kena karena namanya Fighter Development Program, maka kemudian fighternya itu dilatih. Ya. Seperti dia masuk sasana terus digaji gitu ya. Ya, betul. Nah, habis itu dia akan berlatih terus setiap hari 2 tahun. Habis itu 2 tahun ya. 2 tahun. Habis itu waktu itu siapa aja yang lolos ya? Waktu itu ada saya, terus Indra Senduk, terus dari Bali itu ada Lucky, terus ada Agus, ada Agus, cuman sekarang udah nggak main lagi dia. Terus ada ya Rama Supandi, itu termasuk ini juga, termasuk jebolan itu juga, FDP juga. Jebolan FDP juga ya. Terus ada Bobby, Alexander Bobby juga ada. Tapi Alexander Bobby ya. Nah, dari sebagian orang itu sekarang yang ada masih di fight di MMA ya hanya Rama Supandi. Hanya Rama ya. Ya. Dan itu pokoknya yang latih mimpin programnya waktu itu siapa ya? Yang jadi pelatih. Max Metino ya. Ya, dibantu sama pelatih strikingnya Andriani Mande waktu itu. Andriani Mande. Ya. Nah, akhirnya jadi sempat dikirim keluar nggak? Itu waktu itu kan barengan sama The Ultimate Fighter China ya waktu itu. The Ultimate Fighter China yang diating kan. Iya. Jadi kemarin itu pas terakhirnya kita putus itu malah sudah menjelang keberangkatan. Paspor juga sudah buat, kayak ketentuan-ketentuan untuk bisa masuk ke UFC juga sudah dibuat. Tapi akhirnya ada perubahan pimpinan. Waktu itu sedang ada gejolak di UFC itu, kayak perpindahan entah saham atau apa gitu pada tahun 2014, sehingga kontrak yang sudah dibuat itu diabaikan. Gitu. 14 terus habis itu tutupnya kan 2014, kalau nggak salah audisinya 2012 ya. Iya. Jadi 12 sampai 14. Iya. Itu kemudian kalau nggak salah ada pergantian dari UFC di Asia ya, kalau nggak salah. Iya, kayak gitu. Kan yang dulu kan yang pegang kan orang NBA itu tuh, yang pimpinannya. Betul. Yang dulu yang dicomot dari NBA. Iya. NBA China. Terus habis itu kayaknya dia orangnya nggak terlalu happy kan, orangnya yang dari pusatnya. Iya. Iya kayak gitu. Okay. Terus ya, habis gagal sih sebenarnya, kita udah tinggal selangkah lagi. Ke UFC waktu itu rencananya kemana fightnya? Selangkah lagi itu mau kemana waktu itu? Pertama itu setelah kita lolos, kita diprogramkan menjadi FDP itu, kita tidak akan langsung tanding. Kita akan dibawa dulu ke US untuk berlatih 3 bulan. Jadi waktu itu ke US? Dibawa ke US dulu untuk berlatih 3 bulan. Jadi berenam itu sempat ke Amerika waktu itu, ke US. Nah itulah maksud saya. Ketika kita sudah hampir berangkat itu, tiba-tiba kontraknya batal. Jadi sudah kayak penentuan tanggal waktu itu. Oke, jadinya itu stepnya gini ya. Jadi udah dari latihan dulu, udah audisi nih, 150 orang dapat 5 atau 6 orang kan ya? Iya, 6 orang itu dilatih. 2 tahun dilatih. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dipikir itu pun masih dianggap belum siap, harus dilatih dulu di UFC. Ya betul, harus mengikuti pelatihan dulu di UFC selama 3 bulan. Oke. Dari situ baru Anda bisa punya license layak atau tidak bertarung di UFC. Itu jenjangnya berat sekali masuk ke UFC. Waktu itu dari UFC selama 2 tahun itu ada komunikasi apa aja, tahu nggak? Mungkin ada yang bisa di-share nggak? Komunikasi yang terakhir saya tahu itu karena ada pergantian pimpinan itu. Bukan maksud saya itu apakah ada kayak misal karena dulu gini, pengertian saya sebagai seorang peserta itu adalah datang, kita palingan latihan itu palingan juga 3 bulan. Iya. Palingan 3 bulan, habis itu dikirim ke US 3 bulan gitu, terus latihan lagi di sana 3 bulan. Bahkan anggapan yang saya pikir itu adalah lewat sini langsung aja 3 bulan gitu loh. Saya ingat saya sampai kontrak kedua gitu. Jadi kontrak pertama itu 9 bulan, lalu kontrak keduanya itu
Saya lupa nggak baca, tapi dia lebih lama dari 9 bulan. Jadi makanya saya bilang hampir 2 tahun itu. Oke, Gitu. oke. Hmm. Ngerti, 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 ngerti. Oke, jadinya sayangnya ya, itu sayang banget sih ya. Sayang, sayang. Dan kalau ngelihat apa jadinya di China itu kan ada bisa keluar Li Jiangli. Ya pertama kan itu kan si siapa sih namanya Zhang apa itu namanya yang dulu ada orang dari bukan Zhang Weili, ada sebelumnya ada sebelum Li Jiangling malahan. Oh. Zhang Tiechuan, Zhang Tiechuan. Zaman lama banget itu. Itu terus habis itu Zhang Tiechuan habis itu kan keluar dari The Ultimate Fighter China kan Li Jiangling kan. Li Jiangling terakhir Zhang Weili yang terakhir ini. Zhang Weili yang terakhir bisa maju ke dan itu efeknya sih positif gitu. Saya cuman ya ini cuman kebayang what if gitu aja sih. Apa yang terjadi kalau itu sebenarnya benar-benar terjadi, benar-benar jalan terus gitu loh. Iya. Sayang aja gitu, tinggal selangkah lah. Mudah-mudahan barangkali nanti bisa punya kesempatan. Ya, kalau kemarin sih gini, ini mungkin agak nge-stray sedikit nih, agak sedikit out of topic. Tapi terakhir itu di awal tahun 2020 atau akhir 2019 gitu, saya ngelihat ada postingan Dana White Contender Series itu mau diadakan di China. Tapi ya ini pas sebelum pandemi, terus itu pandemi kena jebret gitu. Iya. Ya wes, gitu. Jadinya. Ya wes, kita mau satu. Mungkin kalau ada satu pertanyaan, Ustadz Gembong ada nanya lagi. Kendala terbesar fighter Indo untuk bisa main di UFC? Ya banyak ya. Saya rasa sih butuh tangan-tangan dingin nih para petinggi di Indonesia nih, kayak misalkan yang pegang sekarang kan UFC ada Pak Ardi Bakri ya. Tapi sekarang dia kan malah kita juga malah bagus dibawanya gitu. Secara internasional kita berkiblatnya ke One Championship gitu, berpartner gitu. Saya rasa nanti di kemudian hari mungkin bisa juga sampai ke UFC. Betul. Dan yang pasti gini, saya percaya perlu pelatihan, perlu pelatih, perlu fasilitas, perlu arenanya juga, semuanya infrastrukturnya ada, harus perlu, dan itu harus konsisten. Kalau kita lihat nih, saya boleh ngelihat ke belakang, mungkin Coach Mustadi kan lihat kan, kita pada saat kita mulai sebelum ada One Pride, waktu kita ke One Championship, karena tidak ada saringan di level, tidak ada kompetisi di level nasional, akhirnya kita juga, rekor kita juga jelek sekali. Dikit yang kita bisa menang. Karena kita tidak ada pengembangan. Tidak ada orang nggak ada jenjangnya tuh. Dari amatir, semi amatir kayak saya. Oh yang adanya apa? Orang-orang hobiis mungkin kayak saya. Atau orang yang benar-benar committed seperti Bang Mustadi. Coach Mustadi yang benar-benar committed kayak Bang Zuli, yang tuh Francino, itu yang pokoknya terus yang benar-benar menjaga semuanya tetap hidup. Itu aja. Jadi terbatas. Yang benar-benar bisa profesional, yang seperti misalnya dari sekarang yang misalnya udah atlet PON gitu, atlet PON atau atlet Asian Games gitu, Abdul Haris Sofyan, terus habis itu dari Gunawan, itu nggak bisa main. Mau dari mana? Mau cari penghasilan dari mana? Ya kita nggak ada jenjangnya. Dan bahkan yang namanya Gunawan pun atau Bolang atau JK yang teman-teman yang sudah banyak asam garamnya di dunia di mewakili Indonesia, ini juga nggak mau cari makan dari mana kalau nggak ada pelatihan ya, nggak ada arena level lokalnya. Terus ya gitu. Jadi kita perlunya semuanya itu pengembangan, semuanya berjalan maju pelan-pelan, kompetisinya, fasilitasnya, dan dengan fasilitas orangnya nih gini, levelnya makin maju. Nanti orang akan berpikir kita perlu pelatih lebih bagus. Kita harus latihan lebih. Billy contohnya. Billy bilang, saya ground game perlu datang ke tempatnya Prof. Niko.
Mungkin ini sorry nih, tapi mungkin kenyataannya adalah mungkin satu saat Prof Niko mungkin sudah dibilangin sudah tidak cukup untuk masuk ke level lebih tinggi. Mungkin bisa, sorry, tapi bisa gitu. Ada satu saat mungkin ya perlu ke tempatnya John Danaher gitu. Ya. Ini berpikir jauh. Ini saya mohon maaf dengan segala hormat ke Prof Niko dan semuanya, tapi katakan saja gitu, saya mengambil perlunya lebih bagus lagi, perlu pelatih gulat yang lebih hebat lagi, nggak apa-apa. Iya. Nah itu nanti akan naik pelan-pelan. Tapi kalau kita katakan saja suruh latihan kayak atlet topnya UFC, ya itu kan juga nggak bisa. Investasinya kelebihan juga gitu. Nah ini semua dan nggak mungkin itu nggak mungkin investasi monet secara keuangan juga, secara apa tuh namanya, secara keuangan juga dan juga secara komitmen waktunya. Dasarnya gimana? Iya. Jadi kembali konsisten dan bertahap semuanya. Dan ingat kita 10 tahun nggak ada kompetisi lokal loh. Iya betul. Betul. Yang konsisten ya, konsisten. Ya. Antara kemarin antara 2005 sampai One Pride, sampai One Pride keluar. Iya betul. Itu jadinya. Ya wis. Mungkin sampai di sini dulu aja kali. Coach Mustadi mungkin ada pesan dan kesan pesan apa kepada teman-teman yang lagi nonton? Ya tetap berkarya lah. Ini sudah mau mulai normal ya. Habis new normal mungkin kita akan normal dengan gaya baru. New normal. Mudah-mudahan baru. Mudah-mudahan semua event-event bisa bangkit lagi gitu ya, di MMA juga, di event lainnya. Sekarang juga saya akan memegang kickboxing, saya punya ada KX1 ya, barangkali ini juga bisa memompa semangat teman-teman ya untuk bisa berkarya, berprestasi di striking gitu. Jadi nggak cuma mesti di MMA juga, tapi juga ada striking juga. Jadinya tidak bukannya apa tuh namanya, nggak semuanya. Jadi kalau orang misalnya mau nggak cuman harus ada ground game-nya, ada tuh yang sekarang misalnya atlet-atlet yang misalnya dari yang cuman stand up bisa ke sono juga gitu kan. Yeah. Gitu aja. Oke. Coach Mustadi, terima kasih banyak buat waktunya. Yep. Dan kepada teman-teman semua, Bu, ini insight-nya banyak banget nih, ngobrolnya asik banget, agak teknis tapi asik banget ya menurut saya. Dan kembali ke teman-teman semua, saya ke Coach Mustadi, terima kasih buat waktunya, dan kepada teman-teman semua yang sudah ngikutin kita selama 1 jam lebih ini, terima kasih banyak, dan tentu saja sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Dan terakhir saya ucapkan salam us.